Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vina Fajriani. Saya mahasiswa di ITSNU Pekalongan, Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang software testing. Nah, software testing yang akan saya gunakan yaitu Bukalapak. Kemudian, metode yang saya gunakan yaitu metode black box. Sebelum saya masuk ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu black box itu sebenarnya apa sih dan bagaimana metodenya. Oke, langsung saja. Black box testing, juga dikenal sebagai pengujian perilaku, adalah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal, desain, implementasi item yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Tes-tes ini dapat berfungsi atau tidak berfungsi, meskipun biasanya fungsional. Metode ini dinamai demikian karena program perangkat lunak di mata penguji, seperti black box testing, yang orang tidak bisa melihat. Metode ini mencoba menemukan kesalahan dalam kategori berikut. Pertama, fungsi salah atau tidak ada. Kedua, kesalahan antarmuka. Ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Keempat, kesalahan perilaku atau kinerja. Kelima, inisialisasi dan terminasi kesalahan. Dan yang terakhir, definisi oleh ISTQB. Black box testing, pengujian baik fungsional atau non-fungsional tanpa mengacu pada struktur internal komponen atau sistem. Teknik desain tes black box testing, prosedur untuk menurunkan dan atau memilih kasus uji berdasarkan analisis spesifikasi baik fungsional atau non-fungsional. Komponen atau sistem tanpa referensi ke struktur internalnya. Contoh, penguji tanpa pengetahuan tentang struktur internal situs web, menguji halaman web dengan menggunakan browser, menyediakan input, klik penekanan tombol, dan memverifikasi output terhadap hasil yang diharapkan. Tingkat yang berlaku. Metode black box testing berlaku untuk tingkat pengujian perangkat lunak sebagai berikut. Pertama, tes integrasi. Kedua, pengujian sistem. Ketiga, ujian penerimaan. Dan yang terakhir, semakin tinggi levelnya dan karenanya semakin besar dan kompleksnya box, semakin banyak metode pengujian black box yang digunakan. Ada beberapa teknik black box, antara lain equivalence partitioning. Ini adalah teknik desain uji perangkat lunak yang melibatkan pembagian nilai input ke dalam partisi yang valid dan tidak valid dan memilih nilai representatif dari setiap partisi sebagai data pengujian. Yang kedua, analisis boundary value. Ini adalah teknik desain uji perangkat lunak yang melibatkan penentuan batas-batas untuk nilai-nilai input dan memilih nilai-nilai yang berada di perbatasan dan hanya di dalam atau di luar batas-batas sebagai data uji. Dan yang terakhir, penyebab efek clapping. Ini adalah teknik desain uji perangkat lunak yang melibatkan mengidentifikasi kasus, kondisi input, dan efek kondisi output, menghasilkan grafik efek penyebab, dan menghasilkan kasus uji yang sesuai. Black box testing juga mempunyai teknik khas loh, antara lain decision table, Alpine testing, state transition table, equivalent partitioning, dan boundary value analysis.
Ada beberapa keuntungan menggunakan metode black box testing ini, yaitu pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna dan akan membantu dalam mengungkap perbedaan dalam spesifikasi. Penguji tidak perlu tahu bahasa pemrograman atau bagaimana perangkat lunak telah diimplementasikan. Tes dapat dilakukan oleh badan independen dari pengembang, memungkinkan untuk perspektif objektif dan menghindari bias pengembang. Dan yang terakhir, kasus uji dapat dirancang segera setelah spesifikasi selesai. Namun, metode black box ini juga punya kekurangan, antara lain hanya sejumlah kecil input yang mungkin dapat diuji, dan banyak jalur program akan dibiarkan belum teruji. Dan yang terakhir, tanpa spesifikasi yang jelas, yang merupakan situasi di banyak proyek, kasus uji akan sulit untuk dirancang. Nah, pertama yang akan saya uji yaitu User Interface Testing dari Bukalapak. Pertama yang akan saya uji yaitu link testing. Di sini saya menggunakan website berupa Free Broken Link Tools. Hasil ujinya terdapat 802 URL yang dipindai dengan hasil 796 oke dan 6 gagal, seperti pada gambar berikut. Kemudian saya menguji bagian form. Saya tidak mengisi semua kolom, dan hasilnya adalah muncul notifikasi kalat seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, saya hanya mengisi salah satu kolom saja, seperti yang saya lakukan pada gambar. Hasilnya, muncul notifikasi galat yang sama. Selanjutnya adalah menguji halaman pendaftaran. Saat semua kolom kosong dan menekan tombol daftar, akan dikembalikan ke halaman formulir, semua dengan notifikasi dan highlight pada kolom yang belum diisi, seperti pada gambar berikut. Client-side scripting. Nah, selanjutnya saya akan menguji client-side scripting ini. Menguji script yang digunakan di sisi klien biasanya ditujukan untuk mencapai tampilan yang stunning dan memberikan pengalaman yang mengesankan bagi pengguna. Teknik yang digunakan adalah dengan mematikan fitur JavaScript seperti berikut ini. Sebelumnya saya telah mematikan fitur JavaScript-nya. Kemudian, halaman katalog dan fitur interface lain tidak bekerja saat JavaScript tidak diaktifkan. Artinya, script yang digunakan dapat bekerja dengan baik saat JavaScript diaktifkan. Seperti pada gambar berikut.
Kemudian, saya melakukan pengujian pada cookies. Di sini, saya menonaktifkan cookies pada Mozilla, seperti pada gambar. Saat login, menggunakan email dan sandi yang benar, tidak diteruskan ke halaman dashboard. Artinya, sesi login tidak diterima karena cookies tidak diaktifkan. Hal ini menandakan aplikasi berjalan dengan baik jika cookies diaktifkan. Selanjutnya, saya akan melakukan security testing. Pengujian keamanan aplikasi dilakukan dengan menggunakan Akunetic 10.5 Consultant Edition. Alat ini berfungsi untuk menguji celah keamanan suatu aplikasi website. Mengingat bahwa sebenarnya kedua aplikasi ini telah menerapkan sertifikat SSL dan telah diverifikasi oleh lembaga keuangan internasional, yaitu Visa dan Mastercard. Tentunya, celah keamanan sekecil apapun telah diantisipasi sedemikian rupa. Dan ternyata, tingkat ancaman rendah dari website Bukalapak ini terdapat satu potensi ancaman yang tidak terlalu berbahaya bagi sistem, seperti pada gambar. Saya juga melakukan pengujian terhadap ancaman serangan SQL injection, dan hasilnya nihil, seperti pada gambar. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want. Saya juga melakukan pengujian terhadap ancaman serangan XSS, dan hasilnya masih sama nihil. Always moving on, feel I don't belong, tell my best to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang software testing Bukalapak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam video kali ini. Saya Putri Vina Fajriani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.